Sebelum masuk pada inti pembahasan, pada tahu nggak sih biodiesel itu apa? Biodiesel merupakan salah satu energi alternatif yang dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak. Biodiesel merupakan bahan bakar yang diperoleh dari minyak nabati maupun hewani. Karena berasal dari minyak nabati maupun hewani, biodiesel digolongkan sebagai salah satu bahan bakar yang dapat diperbarui. Sifat kimia biodiesel sangat tergantung dari bahan baku yang digunakannya, sehingga perbedaan bahan baku akan menghasilkan sifat biodiesel yang berbeda pula. Salah satu potensi minyak nabati yang potensial adalah mikroalga. Penasaran mikroalga itu seperti apa? Yuk dengerin! Jadi, mikroalga merupakan mikroorganisme dengan tingkat organisasi yang termasuk kategori tumbuhan tingkat rendah. Mikroalga dikelompokkan dalam filum Talophyta karena mikroalga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tetapi mikroalga memiliki klorofil. Klorofil ini dapat membantu mikroalga dalam berfotosintesis. Mikroalga merupakan spesies uniseluler yang dapat hidup secara soliter maupun berkoloni. Keanekaragaman mikroalga di dunia ini sangatlah tinggi. Diperkirakan ada sekitar 200.000 hingga 800.000 spesies mikroalga yang ada di dunia ini. Wow, banyak sekali ya. Setelah mendengarkan latar belakang tadi, tentunya kita bertanya-tanya, kok bisa mikroalga diubah menjadi sumber biodiesel? Jawabannya karena mikroalga ini bisa menghasilkan asam lemak dan juga karbohidrat yang tinggi. Melalui proses esterifikasi, asam lemak bisa dikonversi menjadi biodiesel. Selain itu, mikroalga juga mempunyai kandungan lipid yang berfungsi untuk menghasilkan minyak alami sebesar 60%. Selain itu, mikroalga juga bisa menghasilkan bioetanol, biometanol, dan juga hidrogen. Semua kandungan ini tentunya bisa menjadi sumber energi bagi biofuel. Sebagai contoh adalah spirulina sp yang bisa menghasilkan minyak alami sebesar 15-70%. Potensi mikroalga sebagai sumber biodiesel memiliki beberapa keunggulan dalam pertumbuhannya, yakni cepat, produktivitasnya tinggi, tidak memerlukan lahan yang luas dalam pembiakannya, dan hanya menggunakan air untuk nutrisi tumbuh. Selain itu, penggunaan mikroalga sebagai sumber biodiesel tidak mengganggu pasokan pangan, karena mikroalga ini tidak berkompetisi dengan bahan pangan. Adapun keunggulan lainnya adalah kemampuan mikroalga dalam menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Hal ini telah dibuktikan oleh peneliti dari University of Kentucky, University of Delaware, serta Microbioengineering Inc. Kemampuan mikroalga ini dapat membersihkan lingkungan dan juga dapat menekan efek pemanasan global. Adapun visualisasinya seperti gambar di samping. Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga memiliki intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi. Hal ini membuat produksi mikroalga di Indonesia dapat dilakukan sepanjang tahun, tidak seperti negara-negara subtropis yang hanya dapat melakukan produksi pada musim-musim tertentu. Indonesia juga memiliki 2 juta hektar garis pantai yang dapat digunakan untuk kultivasi mikroalga. Perkiraan biomasa yang dihasilkan untuk 1 meter kubik media tanam adalah 1 kg biomasa berat kering. Maka untuk 1 hektar lahan akan menghasilkan 10.000 kg biomasa berat kering, yang apabila dilakukan ekstraksi dapat menghasilkan 1.500 sampai 7.700 liter biodiesel. Indonesia juga memiliki minimal 14 spesies mikroalga yang dapat digunakan untuk menghasilkan biodiesel, misalnya Chlorella sp dan juga Botrytis brownie. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang meratifikasi Paris Agreement. Indonesia sendiri juga memiliki target penurunan emisi sebesar 29% dari WHO pada tahun 2030. Tentunya, dorongan-dorongan ini dapat membuat pemerintah semakin ambisius dalam pengembangan proyek biodiesel. Untuk saat ini, biodiesel yang dikembangkan masih berbahan dasar minyak sawit. Minyak sawit merupakan komoditas yang cukup kontroversial karena seringkali dikaitkan dengan deforestasi, kebakaran hutan, dan emisi karbon melalui konversi lahan gambut. Tentunya, apabila pengembangan biodiesel berbahan dasar minyak sawit tidak sejalan dengan tujuan awal yakni penurunan emisi, mikroalga dapat menjadi substitut yang baik untuk menggantikan minyak sawit dalam pengembangan biodiesel ini.
Secara umum, proses atau mekanisme pembuatan biodiesel dari mikroalga tentunya dimulai dari penanaman mikroalga itu sendiri. Dalam proses pertumbuhannya, mikroalga membutuhkan karbon dioksida, nutrisi, dan tentunya sinar matahari. Setelah mikroalga bisa dipanen, mikroalga akan dikeringkan sebelum diekstraksi. Ekstraksi ini bertujuan untuk mengeluarkan kandungan lipid atau trigliserida yang terkandung di dalam mikroalga. Trigliserida ini akan diubah menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi. Metode ekstraksi dan transesterifikasi yang digunakan dalam pembuatan biodiesel dari mikroalga sangatlah beragam. Salah satu contohnya yaitu metode microwave assisted extraction dan microwave assisted transesterification in situ. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar peralatannya. Simak penjelasan berikutnya. Microwave Assisted Extraction merupakan metode ekstraksi di mana kita akan menggunakan pelarut air dan juga bantuan energi gelombang mikro. Keunggulan dari metode ini adalah kita dapat mengefisiensi waktu, menghemat pelarut organik, dan juga ramah lingkungan. Setelah ekstraksi, kita akan melanjutkan ke proses transesterifikasi. Akan tetapi, jika kita menggunakan microwave assisted, kita dapat melakukan yang namanya transesterifikasi in situ, di mana kita tidak perlu melakukan yang namanya ekstraksi. Jadi, nantinya raw material akan langsung dikontakkan dengan alkohol dan juga katalis untuk membentuk biodiesel. Keunggulan dari metode ini adalah tentunya kita akan menghemat biaya produksi dan juga tahapan produksi yang dilakukan. Pemanfaatan mikroalga dalam proses pembuatan biodiesel ini bukan tanpa tantangan. Ada beberapa tantangan terutama dalam hal ekonomis dalam proses ini. Pertama, dibutuhkannya karbon dioksida dalam konsentrasi tinggi mengakibatkan kita memerlukan teknologi penangkap karbon yang saat ini teknologi tersebut masih cukup mahal. Lalu yang kedua, keberadaan biodiesel itu sendiri berada di dalam dinding sel si mikroalga tersebut, sehingga perlu ada alat khusus untuk mengekstraksi biodiesel tersebut keluar dari dinding sel, dan itu teknologinya juga masih mahal. Implementasi mikroalga untuk pembuatan biodiesel di Indonesia cukup berkembang. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan di Indonesia yang relatif paling pesat dibandingkan negara lainnya di Asia, di mana rata-rata pertumbuhannya mencapai sekitar 65,4%. Dengan keberhasilan ini, menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel di masa mendatang. Besarnya potensi pemanfaatan mikroalga seperti Chlorella vulgaris dimanfaatkan dalam pengembangan ketahanan energi sebagai bahan baku pembuatan biodiesel pengganti solar. Oleh karenanya, budidaya mikroalga dalam tahap kultivasi dilakukan melalui masyarakat di sekitar pesisir seperti Pantai Pangandaran, Kepulauan Seribu, Bali, Pulau Samarinda, Teluk Lampung, dan daerah lainnya.